belajar mata pelajaran IPS terpadu dengan pokok bahasan pasar bebas. Pengertian pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Maksudnya, pemerintah tidak menghalangi pada para importir dan eksportir untuk melakukan kegiatan transaksi, baik itu transaksi impor maupun ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan di Uni Eropa, MEE, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, adanya suatu persaingan antara pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Maksudnya, para pengusaha bisa bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ciri yang kedua, tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Berarti pemerintah tidak ikut campur tangan di dalam penentuan harga. Semuanya itu diserahkan kepada para pengusaha. Kemudian yang ketiga, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun atau perusahaan. Jadi masyarakat bisa menata sendiri usahanya tanpa turut campurnya usaha atau campur tangannya pemerintah. Kemudian ciri yang keempat, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja, kelas pemilik modal. Fungsi pasar bebas. Yang pertama, memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern. Kemudian yang kedua, memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Yang ketiga, memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, memberikan informasi lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang. Yang kelima, memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Kelebihan pasar bebas. Adanya persaingan antara produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Jadi di sini para produsen dibebaskan untuk membuat produksi barangnya sebaik-baik mungkin sehingga terciptanya persaingan. Kemudian yang kedua, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Yang keempat, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kelimanya, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Kekurangan pasar bebas. Timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Yang kedua, dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Yang ketiga, terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. 4. Bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Dampak positif pasar bebas, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri, hambatan perdagangan cenderung menurun dan bahkan menjadi tidak ada, peningkatan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional Indonesia, meningkatkan peluang investor yang bervariasi dan dapat membangun basis produksi di Indonesia, meningkatkan devisa melalui biaya masuk dan biaya ekspor dan impor lainnya. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi, peningkatan lapangan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif pasar bebas. Produk dalam negeri cenderung kurang kompetitif dengan masuknya barang asing yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Yang ketiga, munculnya ketergantungan pada negara maju. Yang keempat, jika tidak mampu bersaing akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, itulah pokok bahasan kita pada hari ini.
Bahkan pokok bahasan berikutnya akan kita bahas pada minggu berikutnya. Temuan berikutnya. Latihan siswa, buka halaman 47, silakan kerjakan nomor 1, 2, 4, dan 8. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di WA group. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.